Satgas PPKPT pernah tidak sudah menangani kasus di mana kekerasan itu dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi di kampus? Oh pasti, pasti itu sudah ada dan pastinya kasus-kasus yang masuk kepada kami itu tidak hanya kasus dari mahasiswa, tetapi kasus juga dari para pimpinan atau dosen dan TNDIK ya sudah masuk kepada kami. Dan kami kalau mau ditanya apakah Satgas PPKPT tidak mampu menangani pimpinan? Oh tidak, tentu tidak. Kami punya kekuatan tersendiri untuk bisa memberikan penanganan terhadap kasus-kasus baik itu pimpinan atau dosen-dosen atau semua sivitas akademika yang ada di sini. Kekerasan tidak selalu berbentuk dalam kekerasan seksual, tapi ada juga bullying, tekanan psikologis, hingga relasi kuasa yang tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru UNG TV, yaitu EduTalk, Education Talk. Lebih tahu, lebih dekat. Ruang diskusi yang menghadirkan gagasan, refleksi, dan edukasi mengenai isu-isu penting di lingkungan akademik ataupun masyarakat. Sobat UNG TV, kampus sejatinya adalah ruang yang aman bagi setiap individu untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan mengekspresikan gagasan. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa ruang akademik pun tidak sepenuhnya bebas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah kekerasan di perguruan tinggi. Nah, berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk dalam kekerasan seksual, tapi ada juga bullying, tekanan psikologis, hingga relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, untuk membahas isu yang sangat penting pada hari ini, telah hadir bersama kita narasumber kita dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo atau Satgas PPKPT yang akan membantu kita memahami bagaimana realitas, penanganan, serta upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Ada Ketua Satgas PPKPT Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Dr. Laksmin Kadir, SPD MKes. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ada juga dari Sekretaris Satgas PPKPT Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Dr. Hayati Tanuli, SPD MPD. Selamat sore, Ibu. Gimana kabarnya? Sore. Baik. Baik. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan membahas berbagai macam persoalan yang sangat booming-boomingnya saat ini, Bu. Nah, dari kedua narasumber ini sebelum kita berdialog secara langsung, aku mau nanya dulu dari Ibu kedua narasumber kita. Selain menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai satuan tugas dari PPKPT, kira-kira dari Ibu Hayati ataupun Ibu Laksmin punya kesibukan lainnya atau gimana? Oke, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini saya diberikan satu anugerah yang luar biasa sebagai dosen Universitas Negeri Gorontalo di jurusan Kesehatan Masyarakat. Ya, dan di samping itu juga saya di UNG ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain saya menjabat sebagai Ketua Satgas PPKPT UNG. Baik, jadi Sobat UNG TV, narasumber pertama kita Ibu Laksmin ini selain sebagai Ketua Satgas PPKPT, beliau juga sebagai dosen di Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Baik, dari Ibu Hayati sendiri, kira-kira kesibukannya selain Sekretaris Satgas PPKPT UNG, apa itu, Ibu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya selain sebagai diamanahkan sebagai Sekretaris PPKPT di UNG, alhamdulillah saya hari ini sebagai Tendik dan diamanahkan sebagai Kepala Bagian pada Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Baik, jadi dua-dua ini juga berperan penting dalam pendidikan di kampus UNG lebih tepatnya ya, Bu ya. Oke, Sobat UNG TV, untuk memulai dialog kita pada hari ini ya, Bu, Ibu Hayati dan Ibu Laksmin sebagai Ketua dan Sekretaris dari Satgas PPKPT. Ini, Bu, dalam beberapa tahun terakhir ini isu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi ini menjadi perhatian yang cukup serius di Indonesia. Apalagi baru-baru ini kita dengar kasus kekerasan di salah satu
kampus ataupun universitas yang ada di Sumatera ada pembacokan, ada juga kasus bullying, ada kasus bunuh diri, sebagainya. Nah, kampus yang seharusnya menjadi ruang intelektual, ruang aman untuk berpikir, berdialog, bertumbuh, justru tidak jarang menjadi tempat terjadinya berbagai macam kekerasan. Nah, dari data juga, dari berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan di kampus tidak pernah sampai ke meja penanganan secara resmi. Nah, sebagian korban banyak yang memilih diam karena takut atau malu, merasa tidak percaya diri akan sistem yang melindungi mereka. Nah, karena itulah pemerintah melalui kebijakan dari pendidikan tinggi membentuk Satgas ini, dan lahirlah ada Ibu Laksmi sebagai ketua dan Ibu Hayati sebagai sekretaris. Nah, pertanyaannya untuk Ibu Laksmi dan Ibu Hayati sebagai Satgas dari PPKPT UNG, sejauh mana keberadaan Satgas ini benar-benar mampu menciptakan ekosistem kampus yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi semua pihak? Dari Ibu Laksmi dulu. Ya, alhamdulillah UNG ini sudah dibentuk Satgas PPKPT ya. Tapi sebelum Satgas PPKPT UNG ini, UNG sudah pernah memiliki Satgas PKS ya, penanganan kekerasan seksual. Tetapi dengan adanya aturan baru dari kementerian, ternyata PKS itu dirubah namanya, diperluas lagi wawasannya menjadi Satgas PPKPT, penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi tidak hanya kekerasan seksual, tetapi kekerasan pada umumnya. Menyangkut pertanyaan tadi, jadi beberapa keadaan yang ada di UNG sesuai dengan tujuan Satgas PPKPT ini, perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi kepada seluruh sivitas akademika ya. Jadi kekerasan itu apabila dilakukan, maka Satgas PPKPT itu punya hak dan kewajiban untuk melakukan penanganan ya. Jadi penanganan yang diberikan oleh Satgas PPKPT itu sampai dengan bisa merekomendasikan sanksi. Siapa saja orang yang bisa diberikan sanksi? Seluruh sivitas akademika yang melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu apakah kekerasan seksual, apakah kekerasan fisik, apakah kekerasan psikis, atau kekerasan bullying seperti yang disampaikan tadi, itu semua ditangani oleh Satgas PPKPT. Seperti itu. Baik, jadi awal mula terbentuk Satgas PPKPT ini awalnya PKS. Ya. Ya, jadi kemudian adanya aturan atau regulasi terbaru, kemudian diganti menjadi atau dirubah menjadi Satgas PPKPT. Baik, oke, selanjutnya dan untuk Ibu Hayati sebagai pintu awal diskusi dari Ibu Laksmi tadi sebagai Ketua Satgas PPKPT UNG, ini kita mulai dari hal mendasar. Satgas PPKPT pastinya dibentuk bukan hanya sekadar struktur organisasi di kampus saja ya Bu, tapi juga mekanisme perlindungan terhadap sivitas akademika seperti yang disampaikan Ibu Laksmi tadi. Nah, namun banyak di kampus ada beberapa mahasiswa atau bahkan sivitas akademika juga yang belum memahami apa itu Satgas PPKPT, bagaimana mereka bekerja, dan bagaimana cara kita untuk mengaksesnya. Nah, sejauh mana sebenarnya fungsi dan mandat Satgas PPKPT dalam menciptakan sistem perlindungan di kampus? Apakah Satgas ini bergerak ketika ada laporan saja atau memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya pencegahan sejak awal? Artinya persoalan kekerasan ini apalagi di kampus bukan hanya soal penanganan kasus saja ya Bu ya, tapi juga soal bagaimana kita membangun kesadaran kolektif, bagaimana kekerasan itu tidak terjadi sejak awal. Dari Ibu Hayati, iya, apa? Terima kasih. Alhamdulillah kita dibentuk pada tanggal 1 Mei 2024 tahun kemarin, dan alhamdulillah itu sudah beberapa kasus sudah kami laporkan dan sudah kami kirim ke kementerian. Dan alhamdulillah tahun ini kita mempunyai beberapa program, dan salah satu pencegahannya adalah tahun kemarin itu kita sudah melakukan sosialisasi di setiap unit bahkan di lingkungan kampus ini, dan kita sudah ada web. Jadi untuk penanganan atau ada laporan itu masuk dulu di web, dan kemarin juga kita sudah melakukan workshop tentang SOP PPKPT itu sendiri. Baik, jadi sudah ada langkah awal ya, sosialisasi. Jadi tadi saya tertarik ada web ya Bu. Jadi ketika ada kekerasan, kasus kekerasan, misalnya saya mau melapor, itu kita masukkan di web atau bagaimana Bu?
Iya, itu melalui link yang sudah kita edarkan di dalam pedoman waktu kita sosialisasi. Ada di dalam pedoman. Jadi kalau misalnya saya melapor melalui web, kemudian itu akan diproses oleh Satgas PPKPT? Iya. Baik. Luar biasa sekali jadi ya Bu. Kalau misalnya saya sendiri takut untuk melapor karena untuk menyembunyikan sih, tapi lebih menjaga harga diri atau martabat. Melalui web ini kita merasa gampang, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hayati atas informasinya. Selanjutnya ada fakta lainnya nih Bu, di mana fenomena kekerasan seringkali bersifat gunung es. Itu kasus yang muncul di permukaan jauh lebih sedikit dibanding yang sebenarnya terjadi nih Bu ya. Korban itu sering berada di posisi yang sulit karena ada relasi kuasa, mungkin ada intimidasi, ada tekanan akademik atau stigma sosial. Makanya tadi ciptakan web seperti itu. Nah, mengapa menurut Ibu, antara Ibu Laksmi atau Ibu Hayati, korban itu memilih diam? Apakah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan di kampus masih belum sepenuhnya dipercaya oleh mahasiswa ataupun sivitas akademika? Nah, tentunya jika korban masih merasa ragu untuk melapor, berarti ada pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh semua pihak, dan tentunya bukan hanya Satgas saja. Kira-kira dari Ibu Hayati atau Ibu Laksmi? Ibu Laksmi dulu. Oke. Benar apa yang disampaikan ya, bahwa masalah kekerasan ini seperti gunung es ya. Jadi pada faktanya memang banyak kasus yang seperti demikian ya. Banyak kekerasan yang terjadi di lingkungan universitas negeri umpamanya ya, di mana saja sebenarnya itu tidak mau melapor. Ada beberapa pertimbangan tadi seperti yang disampaikan, dan kami sendiri sebagai Satgas PPKPT itu juga pernah menangani atau menemukan kejadian-kejadian seperti itu. Ada beberapa masalah-masalah kekerasan yang sudah dilaporkan ke kami, tetapi ketika kami arahkan untuk melapor ke web kami, ke link kami, mereka tidak berani. Tidak berani karena apa? Karena itu tadi, pertimbangannya terlalu banyak, karena berpikir memang sangat bisa dipahami ya, ketika orang tidak mau menyampaikan atau memberikan laporan ke Satgas PPKPT itu karena pertimbangan harga diri misalnya, atau memang ada intimidasi, dan itu fakta. Banyak keadaan itu, tetapi ketika kami memberikan penjelasan, pemahaman kepada yang bersangkutan yang mengalami kekerasan itu, mereka paham bahwa mereka akan aman ketika mereka melapor, tidak akan dipublikasi siapa yang melapor dan bagaimana bentuk laporannya. Jadi itu dilakukan secara rahasia. Oleh karena itu, ketika mereka masih melapor secara lisan, itu belum kami tangani, karena itu belum secara resmi dia masuk laporan itu ke kami. Ketika dia masuk link, masuk formnya kami, maka itu akan kami proses. Dan kami selalu mewanti-wanti kepada para siapapun sivitas akademika, ketika memberikan laporan di Satgas PPKPT, laporan itu tidak boleh ditarik. Tidak seperti di laporan kepolisian ya. Ketika kalau di laporan kepolisian sudah berdamai, ya sudah selesailah kasus itu ditutup. Tapi kalau di Satgas PPKPT, sekali dia memberikan laporan, maka dia tidak boleh ditarik lagi. Oleh karena itu, kekhawatiran ketika mendapatkan intimidasi atau tekanan-tekanan dari luar itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, karena memang secara rahasia laporan itu dilindungi dan pelapor juga dilindungi. Prosesnya pun itu dia dilakukan secara tertutup, sehingga kemungkinan bocor di mana-mana itu kecil dia kemungkinannya, seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya ada kasus kekerasan yang misalnya mahasiswa ataupun sivitas akademika untuk melaporkan kasus kekerasan ini melalui web dan link tadi, tapi mereka masih merasa agak kesulitan mengakses web itu, Bu. Kira-kira bagaimana cara kita lebih mudah untuk mengakses web itu, Bu? Mungkin di platform Instagram, atau kita bisa cari di mana link tersebut? Iya, kadang-kadang kan kalau kita berhubungan dengan link kan berarti bicara jaringan. Jaringan misalnya tidak ada. Itu bisa melapor ke kami secara langsung, tapi kami akan memberikan form yang form lisan ya, form yang secara tertulis untuk mereka isi sebagai tanda sahnya laporan itu masuk pada kami. Karena kalau itu hanya sekedar diberitahukan secara lisan kepada kami, ada ini, itu tidak bisa kami proses. Tidak ada dasar buat kami untuk bisa
proses kejadian itu. Banyak ya di kampus ini, banyak sekali laporan yang masuk ke kami. Tetapi kami arahkan, ayo melapor. Mahasiswa itu banyak yang takut dan prihatin juga ketika hal itu terjadi. Kenapa sih tidak berani? Kenapa sih takut? Ya toh? Jadi kami menyediakan akses, entah dia secara link maupun dia secara tertulis, dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh kami. Jadi mudah kami menyediakan cara yang paling sederhana itu untuk supaya mereka itu lebih untuk bisa melapor ke Satgas PPKPT. Jadi bisa langsung saja kalau misalnya ada kasus kekerasan nih Bu, kita langsung datang saja ke Satgas PPKPT secara langsung. Oke. Selanjutnya mungkin dari Ibu Hayati ada tambahan? Iya, tambahannya saya kemarin memang waktu kasus di 2000 sebelumnya yang bukan PPKPT itu memang belum ada link. Kami masih secara manual pakai form. Tapi alhamdulillah di Satgas PPKPT yang sekarang alhamdulillah sudah kami buatkan link dan itu masuk di program kami yang kemarin. Baik. Berarti sejauh ini sepanjang tahun 2025 hingga 2026 ini sudah banyak laporan yang masuk berarti Bu? Iya. Oke Bu. Selanjutnya, kampus sering disebut sebagai ruang intelektual nih, menjunjung tinggi nilai rasionalitas, etika, kemudian kebebasan berpikir. Namun realitasnya kekerasan sering terjadi bahkan di lingkungan akademik ataupun kampus. Nah, apakah persoalan ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan atau justru karena budaya relasi di kampus yang belum sepenuhnya menghargai batasan dan martabat individu? Nah, jika kita berbicara soal relasi kuasa nih Bu ya, maka kita tidak akan bisa melepaskan dari bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam ruang sosial kampus. Karena kalau berbicara soal kekerasan, entah itu kekerasan seksual, bullying, fisik dan segala macam, perempuan sering berada pada posisi korban. Padahal perempuan juga punya tanggung jawab ataupun menjadi bagian dari salah satu pencegahan kekerasan itu. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki sering ditempatkan pada posisi pelaku. Padahal laki-laki juga memiliki peran sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjadi bagian dari solusi. Nah, bagaimana seharusnya laki-laki ataupun perempuan menurut Ibu atau Ibu Laksmi ataupun Ibu Hayati untuk memposisikan dirinya dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan setara. Apalagi kalau kita membangun kesadaran baru tentang maskulinitas yang lebih etis atau bertanggung jawab. Dari Ibu Laksmi terlebih dahulu. Oke. Bicara tentang bagaimana sikap itu kan berarti kita bicara tentang perilaku ya, behavior. Jadi kalau bicara tentang perilaku secara teori itu ada yang disebut dengan innate behavior dan ada yang adaptive behavior. Kalau innate behavior itu dia itu perilaku yang ada dari dalam, secara internal itu lahir dari dalam diri kita. Kalau adaptif dia berarti dapat dari luar ya, dapat dari luar, tekanan-tekanan dari luar atau pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana dia berperilaku itu sangat ada di dalam dirinya. Jadi ketika ada korban dan selalu perempuan yang jadi korban dari keadaan-keadaan yang seperti itu dikembalikan. Kita tidak boleh menjudge bahwa hanya perempuan yang selalu jadi korban, laki-laki tidak pernah jadi korban. Ini hanya masalah bagaimana kita mengambil penggambaran ya bahwa perempuan yang biasanya ya yang selalu dibilang bahwa jadi korban. Bagi saya tidak selamanya seperti itu. Karena itu tadi perilaku. Kalau kita berperilaku baik, kalau kita berperilaku punya etika, punya adab, maka pastinya kita akan terposisikan menjadi wanita yang terhormat atau wanita yang akan dihargai sehingga tidak menjadi objek dari sebuah pelecehan atau objek dari sebuah kekerasan. Nah, itu kan kayak kemarin itu kan kita punya kasus ya. Kita punya kasus yang mana perempuan ini merasa jadi korban, ya perempuan merasa jadi korban dan akhirnya kan dia melapor ke kita ya, ke Satgas PPKPT. Cek per cek kita menggali lebih dalam tentang sebenarnya masalah ini apa. Memang dia mengalami pelecehan, tetapi ketika dirunut, kenapa dia bisa mengalami pelecehan? Ternyata ada hal yang merangsang sehingga
pelecehan itu terjadi ya, sehingga pada akhirnya kalau misalnya kita bilang perempuan korban, yes perempuan korban, tetapi bagaimana bisa dia jadi korban kalau sama dengan orang bilang tidak akan ada asap kalau tidak ada api, ya toh? Jadi seperti itu keadaannya. Sebenarnya setara aja sih, mau laki-laki mau perempuan, cuman memang sebagian besar karena memang orang-orang itu memanfaatkan perempuan itu, dia dikonsepkan sebagai makhluk sosial yang lemah lembut, yang punya hati yang sejuk, maka selalu merasa diintimidasi atau diberikan tekanan sehingga pada akhirnya ya mau tidak mau harus menyerah, dan mereka akan lebih leluasa untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Image laki-laki kuat itu memang tidak bisa dihindari dari kehidupan kita ya, sehingga pada akhirnya ya perempuan juga menjadi ada satu tekanan, aku takut, dan akhirnya ketakutan itu memposisikan dia menjadi orang yang menjadi korban. Bagus. Jadi tidak selamanya perempuan juga di posisi korban. Korbannya, ya. Dan laki-laki juga begitu sebaliknya. Iya. Kalau dari Ibu Hayati? Iya, saya sekedar menambahkan saja karena ini adalah kekerasan. Jadi perempuan ataupun laki-laki namanya sivitas akademika, mau itu tendik, dosen atau mahasiswa, satu saja yang jadi statementnya saya bahwa kita bisa jadi saja terlapor ataupun jadi pelapor. Hanya dua itu. Karena permen ini kayaknya sepertinya ini bukan permen manis, tapi ini permen manis asam, pedas, dan sungguh sanksinya tidak main-main ya, karena ini tidak mengenal apa dia pimpinan, apa dia staf, apa dia dosen atau apa saja. Tapi dari Satgas PPKPT pernah tidak sudah menangani kasus di mana kekerasan itu dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi di kampus? Oh pasti, pasti itu sudah ada, dan ya kita tidak akan menyebut nama ya, tetapi pastinya kasus-kasus yang masuk kepada kami itu tidak hanya kasus dari mahasiswa, tetapi kasus juga dari para pimpinan atau dosen dan tendik ya, sudah masuk kepada kami dan kami sudah tangani alhamdulillah, dan acuan untuk memberikan rekomendasi sanksi itu berdasarkan peraturan menteri tadi. Jadi kalau mau ditanya apakah Satgas PPKPT tidak mampu menangani pimpinan? Oh tidak, tentu tidak. Kami punya kekuatan tersendiri untuk bisa memberikan penanganan terhadap kasus-kasus baik itu pimpinan atau dosen-dosen atau semua sivitas akademika yang ada di sini. Berarti semua merata ya Bu? Ada keadilan di semuanya? Ada keadilan, tetapi ada juga yang perlu digarisbawahi bahwa ketika yang bikin kasus itu misalnya rektor atau sejajar wakil rektor, kemudian kepala biro ya, itu kewenangan pemeriksaan penanganannya itu bukan di Satgas PPKPT, tetapi dia langsung di kementerian. Jadi kami hanya akan memberikan rekomendasi itu untuk diperiksa, tapi yang akan menangani masalah itu, pemeriksaan sampai dengan rekomendasi akan keluar itu dari Irjen ya, dari Irjen PPKPT. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pimpinan paling atas, misalnya rektor, itu langsung ditangani oleh biro, kementerian langsung. Jadi kalau dari Satgas PPKPT selain mahasiswa, sivitas akademika selainnya seperti itu. Oke, ini Bu, kita akan membahas terkait implementasi PPKPT di regulasi di kampus nih Bu. Nah, pemerintah kan sebenarnya sudah memberikan landasan hukum yang cukup jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi melalui peraturan menteri tadi. Nah, regulasi ini bahkan mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas, salah satunya Satgas PPKPT di UNG ini, untuk menyiapkan laporan hingga menjamin perlindungan bagi setiap korban. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme. Nah, ini mungkin karena minimnya sosialisasi atau keterbatasan sumber daya maupun resistensi budaya di lingkungan kampus. Nah, dari Ibu sendiri sebagai ketua ataupun sekretaris dari Satgas PPKPT UNG, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mengimplementasikan regulasi ini di tingkat kampus? Apakah masalahnya lebih pada struktur kelembagaan atau justru pada budaya akademik yang sepenuhnya belum siap menghadapi isu kekerasan secara terbuka? Karena keberadaan regulasi ini tentu saja belum cukup untuk diikuti dengan keberanian institusi untuk menegakkannya.
Ya. Dari Ibu Laksmin kira-kira Ya. seperti apa? Secara garis besar, sesungguhnya kami tidak menemui kesulitan untuk mempublikasikan tentang Satgas PPKPT ya, karena kami didukung penuh oleh rektorat ya, didukung penuh oleh rektor atau lembaga ini untuk bagaimana kami bisa melaksanakan kewajiban, tugas dan kewajiban kami selaku Satgas PPKPT. Dan sosialisasi yang sudah kami laksanakan itu sudah sampai di seluruh unsur ya. Tapi memang kan kampus ini besar, penduduknya banyak, sehingga kadang-kadang itu tidak sampai ke tingkat yang paling kecil ya dari lembaga ini. Oleh karena itu memang masih butuh banyak action ya di lapangan untuk kami, dan kami bersyukur sangat alhamdulillah ya ketika UNG TV ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa tampil di tempat ini, dan ini bagian dari satu fasilitas untuk kami bisa mempublikasikan, bisa menginformasikan kepada seluruh sivitas akademika bahwa di UNG ini ada Satgas PPKPT. Satgas PPKPT yang bisa membantu kita semua sivitas akademika untuk kalau memang ada masalah-masalah berhubungan dengan kekerasan, silahkan melaporkan ke kami supaya kami bisa membantu, apakah itu sekedar mendampingi, kalau seandainya memang itu wilayah sudah harus masuk ke kepolisian atau ke pengadilan, itu bisa kami dampingi. Karena kadang-kadang begini, kasus masuk kami itu ternyata sebelum masuk ke kami, mereka juga sudah melapor ke kepolisian, sudah masuk ke kepolisian, sehingga ada 2 laporan yang masuk ke kepolisian dan sementara berjalan. Tetapi kami tidak terikat dengan kepolisian, yang masuk ke kami ya kami tangani, kepolisian yang tangani. Tapi kalau seandainya pada saatnya ketika ada laporan yang masuk itu dan laporan itu sudah pernah kami tangani dan kepolisian minta informasi dari kami pun akan bisa mendampingi korban tersebut untuk menyelesaikan prosesnya, dan itu sudah pernah kami lakukan. Jadi kalau misalnya ada 2 laporan nih Bu, dari laporan di luar entah keluarga dan melapor sendiri ke Satgas PPKPT, jadi kalau misalnya dari kepolisian hanya meminta keterangan informasi, Satgas PPKPT juga bersedia. Tapi bersedia. Laporan yang dijalankan kira-kira dari PPKPT atau dari langsung kepolisian? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mereka jalan sendiri, kami jalan sendiri. Hasil pemeriksaan kami itu menjadi sumber informasi buat kepolisian. Jadi kami tidak akan mau diintervensi oleh pihak kepolisian dengan hasil pemeriksaan kami. Iya, jadi ada independensi masing-masing ya Bu. Kalau dari Bu Hayati ada tambahan? Iya, tambahan saja. Alhamdulillah untuk mencegah itu kami juga akan tahun ini insya Allah ada program tambahan, program kerja, dan itu adalah salah satunya kerjasama dengan mitra. Oke, kerjasama dengan berbagai mitra berarti Bu ya. Oke, Sobat UNG TV, tak terasa dialog kita pada hari ini sudah berada di pertengahan jalan. Namun jangan lupa untuk memfollow akun media sosial UNG TV di akun Facebook, YouTube, Instagram untuk UNG.tv, dan lokasi syuting kita pada hari ini berada di ruang rapat Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo. Kembali lagi bersama kita dua narasumber dari Satgas PPKPT Universitas Negeri Gorontalo. Ini terkait pendidikan, etika, dan kesetaraan gender Bu, karena kedua-duanya merupakan tenaga pendidik dan juga dosen di salah satu fakultas dan jurusan. Nah, seringkali kita berbicara tentang penanganan kasus, apalagi dari Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris sudah menangani berbagai macam kasus kekerasan. Nah, tapi jarang kita membahas tentang pendidikan nilai sejak awal. Nah, padahal kampus adalah ruang pembentukan karakter intelektual dan moral. Nah, pertanyaan saya kepada kedua narasumber ini, apakah menurut Ibu, kurikulum atau program pendidikan di kampus perlu memasukkan pendidikan tentang etika relasi, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan? Jika iya, sebagai apa bentuk implementasinya? Karena pada akhirnya pencegahan yang paling efektif adalah membangun kesadaran sebelum kekerasan itu terjadi, pastinya kan ya Bu? Ya,
Saya sepakat dengan apa yang disampaikan ya, bahwa memang masalah gender atau kesetaraan gender ini memang perlu dimasukkan dalam kurikulum. Kalau di kami sendiri di kesehatan masyarakat itu sudah masuk di mata kuliah. Jadi saya pikir dengan kurikulum baru ini sepertinya memang semua yang berhubungan dengan masalah gender dan kesetaraan itu sudah ada di dalam kurikulum masing-masing ya. Karena sekarang saja setiap jurusan yang akan akreditasi itu membutuhkan informasi dari Satgas BPKPT sejauh mana penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo ini dilaksanakan. Jadi kami semua jurusan yang mau akreditasi minta laporan-laporan yang berhubungan dengan ini untuk memperkuat bahwa masalah-masalah pendampingan, masalah-masalah penanganan tentang kekerasan di lingkungan perguruan tinggi itu memang berjalan sesuai dengan peraturan menteri yang sudah disampaikan tadi. Itu tadi dari Ibu sendiri sebagai dosen atau tenaga pendidik dari Kesmas, berarti sudah ada ya Bu? Sudah ada di Kesmas. Kalau dari Ibu Hayati sendiri? Kalau saya setuju sekali kalau itu dimasukkan dalam kurikulum, karena bukan hanya kami dari kesehatan atau olahraga yang harusnya ada seperti itu, di fakultas manapun harus ada, dan saya setuju sekali itu masuk dalam kurikulum. Saya masih tertarik dengan pertanyaan tadi terkait posisi laki-laki dan perempuan ketika diposisikan sebagai korban ataupun pelaku. Nah, kita kenal dengan budaya victim blaming ya Bu ya, dimana dalam banyak kasus kekerasan kita sering mendengar fenomena victim blaming ini, dimana justru korban mulai dipertanyakan dari cara berpakaian seperti Ibu sampaikan tadi, perempuan, cara bergaul, hingga keberadaannya di suatu tempat. Nah, padahal pendekatan seperti ini justru menjadi hal yang memperparah trauma korban seperti itu. Kalau mungkin Ibu sempat menangani kasus seperti itu. Nah, pertanyaan saya mungkin bagaimana cara kita mengubah cara pandang masyarakat agar tidak menyalahkan korban dari cara mereka berpakaian atau cara mereka bergaul, tapi lebih fokus pada bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap sistem perlindungan seperti itu. Karena jika kita lebih terfokus di budaya menyalahkan korban yang masih kuat, maka upaya perlindungan akan selalu menemui hambatan. Dari Ibu Hayati, kira-kira seperti apa? Iya, selama ini kami menangani kasus, kami tidak ada menyalahkan siapapun, karena namanya kalau sudah kasus itu berarti ada terlapor dan si pelapor. Jadi tidak membedakan antara mana yang laki-laki atau mana yang perempuan yang sebagai pelaku atau yang pelapor, itu tidak membedakan. Jadi kami di sini ada prinsip-prinsip yang harus kami pegang dalam penanganan ataupun pencegahan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Berarti kita tidak harus membedakan laki-laki ataupun perempuan. Namanya kasus kekerasan pasti ada pelaku, ada korbannya, tapi ada juga penanganannya. Seperti itu. Kalau dari Ibu Laksmin sendiri? Iya. Ketika kita memahami gender ini sebenarnya tidak hanya tentang perempuan ya, tetapi tentang laki-laki juga. Laki-laki juga. Sudah itulah ada kata kesetaraan gender, kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Nah, berhubungan dengan etika, ketika seorang perempuan dianggap terlalu norak misalnya dalam hal berpakaian atau dalam hal berdandan, yang dipikir itu akan memberikan satu peluang, bagi saya sebenarnya tidak bijaksana juga ya, karena memang kan kita punya hak ya, hak memilih untuk kita itu menjadi seperti apa, dan selalu kita itu memberikan saran, nasihat kepada orang lain sebagai umat yang beragama. Apalagi kalau kita Islam kan selalu ada tata aturan dalam berpakaian, harus bisa menutup aurat, menjaga aurat, jangan sampai aurat-aurat yang diperlihatkan itu akan bisa mengundang gitu kan, akan bisa mengundang seseorang atau pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk datang menggodanya, sehingga pada akhirnya dia menjadi korban lagi. Padahal memang ya sebenarnya ya, kalaupun dia punya pakaian yang tidak seperti pada umumnya, misalnya orang Gorontalo kan sebagian besar sudah pakai hijab ya, tapi ketika dia memilih untuk tidak pakai hijab ya, dia berarti harus menyesuaikan dengan sikapnya ya, sikapnya harus diatur, bagaimana caranya dia duduk, bagaimana caranya dia berbicara, sehingga pada akhirnya tidak terjadi itu victim blaming gitu ya.
Ini kadang-kadang yang itu harus benar-benar bisa diberikan pemahaman kepada orang-orang. Kita semua punya hak. Pasti itu kita semua punya hak. Jadi jangan menjas, jangan kita hanya melihat luarnya, tetapi dalamnya kita tidak tahu kan. Dalamnya laut itu bisa diukur, dalamnya hati tidak ada yang tahu. Iya, betul Jadi sekali. seperti itu kira-kira. Jadi kita semua punya hak, baik dari cara berpakaian, berbicara, namun kita juga punya batas-batasan yang harus kita jaga seperti itu. Nah ini Bu, ada pertanyaan dari entah dari mahasiswa ataupun Sivitas Akademika. Kalau misalnya nanti kita ingin melapor sosmed dari Satgas PPKPT ataupun web yang bisa kita akses atau dihubungi itu lewat mana kira-kira Bu? Ada linknya kita. Linknya kita itu satgas.ppkpt.ung.ac.id. Oke. Ya, seperti itu. Kita linknya itu. Baik. Kalau sosmednya ada Bu? Sosmednya kita belum punya ya, Iya. karena kita ini masih baru kan, Iya. yang PPKPT ini masih baru. Jadi kita masih 2024 kemarin ya, 2024, tapi itu akhir-akhir bulan. Akhir-akhir bulan kita itu lulus dari tes. Yang ini kita masuk ke Satgas PPKPT ini bukan ditunjuk, tetapi kita melalui uji publik dulu, uji publik. Ada tes, ada uji publik. Apakah orang-orang yang duduk di sini ini orang pernah punya kasus atau tidak, nama baiknya itu terjaga atau tidak. Kemudian dari sisi perjalanan karirnya dia seperti apa, itu diuji publik, sehingga ketika publik menilai kita pantas, maka alhamdulillah kita jadi orang-orang yang terpilih. Baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di Satgas PPKPT ini Bu, harus mahasiswa atau semuanya bisa mencakup semua lingkup? Jadi semua lingkup, seluruh sivitas akademik punya kesempatan untuk bisa bergabung dengan Satgas PPKPT. Jadi kami ini ada 9 orang. 9 orang itu terdiri atas dosen, kemudian tendik, dan ada mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sebagai perwakilan untuk bisa merangkul ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang punya kasus-kasus kekerasan, takut untuk melapor. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa jadi seperti agen-agen untuk bisa membantu mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa masuk sebagai pembawa laporan supaya bisa ditangani dengan baik masalah-masalahnya, sehingga ketika satu orang tertangani pastinya kan jadi warning untuk semua. Iya, betul. Itu kira-kira. Baik, informasi yang meluas nih dari Ketua Satgas PPKPT Ibu Laksmin. Nah, selanjutnya nih Bu, saya tertarik dengan tantangan Satgas ketika bekerja di lapangan. Nah, Satgas ini tentunya memiliki mandat yang sangat penting, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari keterbatasan sumber daya, mungkin tadi hanya 9 orang ya. Yeah. Nah, tekanan sosial hingga kompleksitas kasus yang harus ditangani secara sensitif. Entah itu ada kasus yang dilapor melalui web atau secara lisan. Nah, pertanyaan saya, dalam pengalaman Satgas sejauh ini, apa tantangan paling kompleksitas yang pernah dihadapi dalam menangani kasus kekerasan, entah itu kekerasan seksual ataupun bullying di lingkungan kampus? Nah, dari Ibu Hayati sendiri kira-kira bagaimana Bu? Iya, sebenarnya kalau bilang tantangan sih memang ada. Salah satunya itu pembagian waktu. Karena di samping sebagai sekretaris Satgas, saya sendiri sebagai kepala bagian dalam memanage waktu untuk penanganan, apalagi ditunjuk sebagai salah satu tim pemeriksa atau anggotanya, yaitu antara pertimbangan kepala bagian atau yang ditunjuk sebagai, dan mau tidak mau manajemen waktu harus saya sendiri yang mengatur seperti itu. Dan alhamdulillah tantangan itu bukan tidak ada, tapi terselesaikan dengan baik-baik. Iya, cuman bagaimana cara dari Ibu sendiri untuk memanage semua itu ya. Tapi ada juga tantangan, apalagi harus menangani ataupun mendampingi korban, seperti itu kira-kira Bu ya? Kalau yang mendampingi korban, alhamdulillah selama ini kami belum terlalu ada seperti itu. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Iya. Kalau dari Bu Laksmin sendiri? Iya, kalau mau ditanya kira-kira kasus yang paling berat di antara semua kasus yang pernah kami tangani ya, pastinya ada. Iya. Paling banyak kasus yang berat itu adalah kasus-kasus yang dari luar. Kasus-kasus yang dari luar, korbannya adalah mahasiswa, ya. Korbannya adalah mahasiswa. Kemudian ada juga kasus yang memang
tadi seperti yang disampaikan sang pemegang kuasa Iya. yang pada akhirnya punya masalah dari luar, tetapi dilaporkan ke kami. Jadi itu memberikan satu tantangan luar biasa buat kami, karena bagaimanapun kami harus pintar-pintar, harus bijak-bijak dalam memproses itu. Karena di sisi lain orang luar menunggu seperti apa kinerjanya Satgas PPKPT sehubungan dengan permasalahan yang mereka laporkan. Karena kami ini kan dalam sorotan, ketika kami tidak mampu atau tidak bijaksana menyelesaikan, apalagi yang punya masalah itu adalah pimpinan, itu pastinya kami akan dibully, ya kan? Kami akan dibully itu pasti. Nah, itu tantangan paling terbesar dari kami. Masalahnya di luar, tapi melibatkan orang dalam sebagai pelaku. Dan kadang juga korban itu adalah orang dalam, pelaku dari luar. Itu juga tantangan terbesar buat kami, karena bagaimanapun kami harus mempertimbangkan bahwa orang di luar ini ketika kita berikan sanksi, ya kan, ketika kita berikan sanksi berarti berhubungan dengan orang luar itu juga sendiri, tempat kerjanya dia, ya toh. Karena kami akan merekomendasi seandainya misalnya kalau dia dalam sanksi yang ringan misalnya, atau kalau sanksi yang paling berat ada pemecatan, ya kan, ada pemecatan di instansi dia atau di lembaga dia bekerja. Nah, itu kadang-kadang yang akan jadi tabrakan kebijakan. Di sisi lain, kami tidak punya andil untuk mengambil kebijakan di lembaganya mereka, tetapi padanya kan kami hanya memberikan rekomendasi kepada mereka, rekomendasi kepada hasil pemeriksaan bahwa anak ini melakukan satu kekerasan di sivitas, salah satu sivitas akademika yang memang dia hasil pemeriksaannya mendapatkan sanksi berat. Sehingga kami memberikan rekomendasi pecat dia. Nah, itu tergantung lembaganya. Kalau memang lembaganya memecat dia atau tidak, kami tidak ikut campur lagi. Dan itu pastinya akan jadi ini lagi, bulian lagi dari orang-orang. Ya, banyak seperti itu. Kami selalu di WA. Di WA, bagaimana hasil penanganan ini, bagaimana hasil penanganan ini, kok sampai dengan hari ini kadang sudah berikan sanksi, tidak puas juga dengan sanksi itu. Pada akhirnya kami bilang, kalau memang tidak puas dengan sanksi yang kami berikan, maka silakan melapor kembali, silakan melaporkan kembali. Kadang-kadang mereka bilang korban itu mengalami beban psikologi, minta pendampingan. Kalau memang minta pendampingan, silahkan menyurat kembali untuk minta pendampingan. Kadang-kadang itu memang tambah-tambah urusan lah istilahnya. Kami sudah menyelesaikan penanganan kasus itu dengan baik, tapi ketidakpuasan selalu aja ada. Hingga padanya memposisikan kami menjadi orang yang, aduh, ini sudah selesai, harus diproses lagi, harus diproses lagi. Mereka merasa tidak puas atas penanganan yang diberikan, seperti itu. Oke. Jadi itu akan menjadi bumerang sendiri bagi Satgas PPKPT dari luar, merasa Satgas ini tidak adil seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin satu pertanyaan sebelum kita masuk di akhir. Kampus mungkin tidak hanya mencetak orang pintar saja, tapi juga manusia yang beradab. Apalagi dua narasumber kita ini adalah salah satu dosen ataupun tenaga pendidik. Namun di era digital dan media sosial saat ini, batas-batas etika seringkali menjadi kabur, dan baik dalam komunikasi langsung maupun interaksi daring. Nah, pertanyaan untuk saya untuk Ibu Hayati dan Ibu Laksmin sendiri, kira-kira nilai etika seperti apa yang seharusnya ataupun yang sebenarnya perlu kembali ditegakkan di lingkungan kampus agar relasi antara mahasiswa ataupun sivitas akademika dan tenaga kependidikan tetap menghormati martabat satu sama lain? Karena jika kita sudah memahami etika itu, pastinya langkah berikutnya adalah memastikan bahwa sistem kampus benar-benar mampu melindungi setiap individu. Karena kembali lagi pertanyaan yang di awal, banyak orang yang takut melapor itu karena mereka tidak percaya akan sistem yang akan melindungi mereka. Sehingganya seperti yang Ibu katakan tadi di awal, ketika mereka sudah disediakan link untuk melapor, mereka masih takut gitu. Dari Ibu Laksmi sendiri, bagaimana? Iya, memang bicara tentang adab itu kan seperti saya bilang tadi, kembali ke diri sendiri, kembali ke diri masing-masing ya. Memang hari ini etika itu menjadi krisis global ya, untuk seluruh manusia, bukan hanya di mahasiswa UNG, bukan hanya di sivitas akademika, tetapi secara global itu dia terjadi. Banyak orang yang sudah mencontoh perilaku-perilaku yang dari luar, sehingga ketika mereka bawa di lingkungan kehidupannya mereka, itu bisa cocok, bisa tidak cocok. Tapi ya itu tadi, ada orang yang
punya karakteristik sifat itu NPD misalnya ya, narsistik, narsistik ya, orang-orang narsis. Haus validasi. Ya, haus validasi. Jadi mereka memposisikan diri sebagai orang yang lebih, sehingga apapun mereka bisa lakukan dengan kelebihannya mereka. Sehingga tidak memperhatikan adab-adab itu lagi. Kalau orang Gorontalo bilang tohila hila limongolio gitu lah. Kalau orang Gorontalo ngomongnya kan begitu, tohila hila tinggal tohila gitu kan. Nah, ini kadang-kadang yang memposisikan mereka menjadi terkesan tidak beradab. Padahal seyogyanya ketika mereka itu berpendidikan ya, itu mereka sudah dinilai oleh masyarakat luar orang yang sudah menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai adab. Tapi pada kenyataan tidak semua seperti itu. Sekarang itu kan kalau kita melihat dari adab, misalnya ada berbicara, orang kita Gorontalo itu kalau bicara itu seharusnya bicara dengan orang yang lebih tua itu kan pakai saya mau kemana, saya mau kemana. Tapi faktanya hari ini mau tingkat anak-anak bicara dengan orang tua itu pakai aku. Ibu, mama aku mau pergi di sini. Kan kalau sebenarnya kita mau di Indonesia kan itu aku itu ya aku. Tapi kalau saya berarti kan bahasa yang lebih hormat, sopan, lebih etik, lebih etikal ya. Kalau di bahasa Gorontalo kan aku itu kan wau. Wau bicara dengan orang tua bakalan ditampar sama orang tua kalau udah kayak begitu. Nah, etika-etika seperti itu pada akhirnya memposisikan orang tua menilai ini anak jauh adab, ini anak tidak beradab. Nah, kalau nilai-nilai etika itu sudah tidak ada, apalagi etika berpakaian, kan itu etika itu kan banyak, etika berpakaian, etika berbicara, etika berjalan, etika berdandan, semua itu diatur oleh etika. Tetapi ketika hal-hal itu tidak diperhatikan lagi di dalam personalitinya, maka pastinya dia akan menjadi orang yang ternilai tidak beradab dan pastinya tidak akan selamat. Karena saya bilang begini, saya selalu bilang sama mahasiswa, saya itu sangat menghargai kamu tuh pintar. Betul. Saya mengakui kehebatan kalian. Saya salut dengan orang-orang kaya. Tetapi kalau tidak beretika bagi saya itu bullshit. Nol bagi saya. Karena etika itu adalah penggambaran dari siapa Anda, siapa orang tua Anda. Jadi seperti identitas begitu kan dia. Iya. Nah, itu kadang-kadang yang tidak dipertimbangkan oleh orang-orang itu dan tidak dikontrol oleh orang tua. Ya kan, tidak dikontrol orang tua. Anaknya begini loh di luar, di kampus padahal dia kuliah pula. Jadi ya peran keluarga juga ya penting pastinya itu perlu. Jadi sudah mahasiswa itu cuma 2 mahasiswa dengan maha kuasa. Dia mahasiswa tidak mampu memberikan identitas bahwa dia orang yang harus menjunjung tinggi nilai etika. Betul. Nah, itu tadi saya bilang gitu. Salah satu tuh narsistik itu perlu juga menjadi salah satu keadaan yang pada akhirnya membuat dia etika itu not important for me. Dia bilang begitu. Baik. Selanjutnya kalau dari Ibu Hayati ada tambahan? Iya, sekedar tambahan saja. Menurut saya kalau etika itu memang identitas diri kita sendiri ya. Apalagi kita sudah ada di dalam lingkungan kampus, artinya kita orang-orang yang memang didasarkan pada apa yang kita miliki, maksudnya kemampuan, pengembangan diri atau apapun itu. Tapi nilai etika itu yang lebih ditonjolkan daripada apa yang kita punya seperti pemikiran atau apa. Tapi etika, cara kita itu yang paling penting dan itu yang akan saya garis bawahi ketika kita masuk dalam lingkungan kampus. Mau kita ketemu dengan teman, bagaimana kita ketemu dengan orang yang lebih tua, dosen atau tendik atau apa saja, kita akan dinilai dari etika kita. Iya, seperti itu. Jadi mau bagaimanapun kita, yang terpenting adalah etika dan adab kita gitu ya Bu. Oke, sebagai penutup dari rangkaian dialog kita pada sore hari ini pertanyaan reflektif saja bagi Ibu Laksmi dan Ibu Hayati. Sebagai bagian dari Satgas PPKPT Universitas Negeri Gorontalo, bagaimana kampus seharusnya menjadi ruang yang tidak hanya melahirkan intelektual saja, tapi juga membangun peradaban yang beradab dan menghormati martabat manusia. Nah, jika kita membayangkan kampus ideal di masa depan, kita berbicara kampus UNG saja ya Bu ya, yang benar-benar bebas dari kekerasan, langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan? Mungkin saran dari Satgas yang harus dilakukan oleh mahasiswa mulai hari ini, dosen ataupun institusi kampus. Atau kalau saya dengar tadi dari Ibu Hayati, Satgas setelah ini ada program
kerjasama dengan para mitra seperti itu. Nah, dari Satgas sendiri ada program lanjutan ataupun langkah sosialisasi lanjutan dari Ibu Laksmi terlebih dahulu. Iya, kami tuh punya banyak mimpi. Kalau cuma mau tanya program lanjutan itu kami punya banyak mimpi. Tetapi kami juga dibatasi oleh masa waktu jadi pengurus ya. Jadi ke depan kami itu tadi seperti sudah sampaikan Ibu Sek ya, bahwa kami berencana untuk menggait mitra ya, supaya bisa membantu kami dalam menjalankan program-program kami. Kemudian dalam proses itu, semua proses dari penanganan, ya kan, penanganan kami juga butuh mitra. Misalnya mitra seperti apa? Mungkin dari para psikologi ya, para psikolog ya, para psikolog, kemudian dengan instansi-instansi mungkin ke rumah sakit, karena memang pada proses pemeriksaan kami itu kami butuh pengakuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan kasus-kasus yang kami hadapi. Kemudian ke depan juga sebagai program publikasi ini memang kami akan turun lapangan ya, turun lapangan memberikan pelatihan-pelatihan kepada sivitas akademika untuk bisa memahami bagaimana cara beretika, bagaimana caranya supaya masalah-masalah kekerasan itu tidak terjadi di lingkungan kita ya. Apalagi khususnya kekerasan seksual. Tidak hanya perempuan yang akan kami berikan pelatihan, tetapi para lelaki juga, sehingga di antara perempuan dan laki-laki itu mereka itu ada kerjasama yang baik, kemudian ada tertanam rasa saling hormat menghormati, sehingga ketika itu ada, maka yang terjadi adalah kasih sayang, bukan cinta tetapi kasih sayang ya, seperti itu. Dan saling menjaga pastinya ya Bu. Pastinya itu, kalau kasih sayang itu kan memberi dan menyayangi, keren. Sekalian dengan closing statementnya mungkin Bu. Iya, sebagai closing statement dari saya, Satgas PPKPT hadir di UNG ini membantu para seluruh sivitas akademika memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kekerasan. Kami selaku Satgas PPKPT secara welcome membuka peluang kepada seluruh sivitas akademika. Kalau punya masalah jangan disembunyikan. Kami siap membantu, kami siap menangani. Karena bagaimanapun kalau masalah itu hanya dipikirkan sendiri, ditelan sendiri, maka yang ada kita akan stres. Dan saya khawatir kalau itu tidak tertangani dengan baik hanya karena ketidakpercayaan diri, ketidakmampuan, ketakutan yang berlebihan, itu bakalan tidak memberikan kesempatan kamu untuk menjadi para sarjana-sarjana yang sukses ke depan. Jangan pernah berhenti hanya karena ada satu penghalang, tetapi berusaha menerobos penghalang itu sehingga kamu bisa keluar dari situ dan melaju dengan cepat. Keren. Luar biasa. Itulah harapan-harapan tadi dari Ibu Laksmi serta closing statement-nya ya Bu. Kita ke Ibu Hayati, kira-kira menurut Ibu bagaimana, dan sekalian dengan closing statement-nya. Iya, kalau saya sendiri tentang PPKPT ini sudah saya katakan tadi bahwa siapapun kita akan jadi terlapor ataupun pelapor. Salah satu yang untuk mencegah itu dari pribadi masing-masing adalah jagalah identitas kita seperti itu. Apakah kita sebagai mahasiswa, dosen ataupun tendik, karena kita datang di kampus ini adalah sebagai pembawa amanah, baik itu mahasiswa, tendik ataupun dosen. Jangan sampai apa yang membuat kita tidak bercita-cita lebih tinggi itu jadi akan penghalang. Jadi saya tekankan lagi bahwa kita akan jadi terlapor ataupun pelapor. Jagalah etika dan identitas diri kita sendiri. Baik, jagalah etika dan identitas kita sendiri. Baik, menarik sekali dialog kita pada sore hari ini dari Satgas PPKPT Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan informasi, dan dari perbincangan ini dapat kita pahami bahwa menciptakan lingkungan kampus yang aman bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika tentunya. Dan perbincangan ini juga menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di lingkungan kampus bukanlah persoalan yang sederhana. Ini bukan hanya soal pelaku dan korban yang Ibu sampaikan tadi, ini juga bukan tentang budaya, tentang relasi kuasa, atau bagaimana cara kita memandang sesama manusia. Regulasi itu penting, lembaga seperti Satgas juga memiliki peran yang strategis, tapi pada akhirnya kampus yang aman hanya bisa terwujud ketika seluruh sivitas akademika memiliki kesadaran yang sama bahwa martabat manusia adalah nilai yang tidak boleh ditawar.
Nah, terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber kita pada hari ini yang telah berkesempatan hadir di episode perdana Education Talk atau EduTalk, program terbaru dari UNG TV, dan atas informasi yang telah diberikan sebagai khazanah awal dari untuk mahasiswa di UNG tentunya, dari Ibu Laksmin Kadir dan Ibu Hayati juga. Terima kasih saya ucapkan, dan saya Niar Sidiki pamit undur diri dan kru NGTV yang bertugas pada hari ini. Sampai jumpa di ruang dialog berikutnya Education Talk, EduTalk. Mari terus merawat akal sehat dan kemanusiaan di ruang akademi kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.